Nah begitu gue dikelilingin, gue ributin. Si Bayu megang besi, diambil dari mau di patas, gue megang papan skate. Papan skate Ini dari belakang, gue diberi buk bagian punggung gue. Nah ini sedikit aja, gue boleh share di zoom ke sini nih. Iya. Tanya nih. Dari situ karena gue bentrok sama Jawa, nah jadi memang anak-anak poncol angkatan gue memang bentrokin Jawa gitu. Padahal gue poncol prakteknya di Jawa, praktek uji kompetensinya, di Jawa. Ujian kelas 3-nya di Jawa. Jadi gue pikir-pikir, wah gue mati juga nih kalau misalnya gue bentrokin Jawa. Waktu gue di Poncol memang udah tahu anak Jawa, gue sekolah di Poncol. Iya, udah tahu. Anak Jembatan Baru, gue bentrokin mulu. Terus dari situlah gue pikir, gila juga nggak bisa terusin nih. Gue mikir tuh di situ, gimana gue bilang emak gue nih. Berarti sempet mikir buat pindah sekolah lagi bang ya ke orang tua. Iya di situ. Tapi untungnya nih, dari gue daftar sekolah di Poncol sampai gue keluar dari Poncol itu, nah gue kan belum pernah daftar, nggak pernah datang gitu karena gue ngurus daftaran sendiri. Iya sendiri, ngurus sendiri. Begitu mau naik-naikan kelas, mak gue datang ngambil rapot. Iya. Dilihat sekolahnya, buset, ini sekolah kagak ada jendelanya. Maaf kata bukannya mau ngejekin gitu kan, ini fakta. Iya, gitu emang kan. faktanya seperti itu. Terus gue bilang, mak gue bilang, udah lu gak sekolah sini lagi. Sebenarnya mak gue juga bilang karena waktu gue di Poncol banyak codet. Pulang sekolah perban, ada luka gitu ya. Pulang sekolah perban gitu kan. Udah gitu mak gue bilang, waduh jangan nih lu sekolah di sini lagi deh, kata gitu kan. Waduh, jalan terbuka lebar nih buat pindah gitu kan. Buat pindah lagi ada nih. Karena gue pikir kalau gue terusin nih di Poncol, kelas 3 lewat gue nih. Karena pernah ada kejadian, ada angkatan gue di atas gue senior gue, dia ributin Jawa. Begitu dia praktek di Jawa, ditekan di dalam, dipaprak piring lagi di kantin. Jadi pas uji kompetensi itu bang ya? Gitu dipaprak, tapi setelah itu dibalikin, diributin lagi di stasiun Roboai. Itu terkenal tuh ceritanya tuh. Nah udah gitu, begitu mak gue ambil rapot, udah lu pindah aja kayak gitu. Gue pikir mana ya, wah DKI seru nih, gue tanya-tanya sama anak-anak DKI. Gue pindah ke DKI, kira-kira bisa nggak ya? Pada senang anak DKI. Pindah ke DKI aja, DKI gitu. Weh, tapi gue nggak mungkin kelas 1 lagi. Gue di Barion kelas 1, di Poncol kelas 1 lagi. Gue bilang, bisa nggak kalau langsung gue kelas 2? Karena STM sama STM gitu kan. Betul. Wah, bisa kayaknya. Akhirnya ditanyain ke adminnya DKI. Oh, bisa, kata gitu. Akhirnya nyokap gue ngurusin ke DKI. Dilihat lah, gue mau nih sekolahnya, gue tahu gitu kata emak gue kan. Akhirnya dia ngurusin. Akhirnya jadilah gue pindah ke DKI. Itu sejarahnya. Iya. Jadi alasan orang tua buat mindahin ke sekolah lain itu juga ngaruh bang ya, karena sekolahnya yang bentuknya begitu bang ya. Iya. Terus gimana itu bang kelanjutannya pas di DKI ini bang? Berarti abang masuk dari kelas 2 bang ya di DKI ya? Itu gimana itu bang ceritanya? Awal-awal abang masuk DKI ini bang? Nah gue karena di DKI itu karena gini, waktu zamannya gue DKI sama Poncol kan temenan, kolaps. Kalau zaman sekarang bilang kolaps. Jadi anak Poncol sama DKI, anak-anak Poncol sama anak DKI termasuk dihormatin lah, disegenin. Karena tahu lah backgroundnya anak-anak Poncol. Tahu lah ceritanya sedikit apa. Tapi nyelekit itu ceritanya. Jadi termasuk disegenin. Apalagi zamannya senior gue masih ikut DKI, sering punya peran. Jadi ketika gue masuk Poncol, dan gue juga memang sering ngikut DKI waktu gue di Poncol, memang tahu sepak terjangnya anak Poncol gitu kan. Wah, jadi ketika gue masuk DKI ya termasuk bukan termasuk muka baru. Karena gue di Jembatan Baru sendiri, di Kalideres sendiri, udah banyak kontribusi sama anak-anak DKI Kalideres gitu. Jadi ketika gue masuk DKI ya anak-anak welcome, malah bahkan seneng lah, bertambah amunisi lah. Betul. Gitu. Nambah pasukan ya gitu. Nah terus gimana lagi tuh bang?
setelah di DKI masuk kelas 2. Nah, pengalaman pertama abang ribut sama anak DKI pas di DKI itu seperti apa itu bang? Nah, kalau pengalaman kan karena memang udah termasuk, udah tahu lah ya, udah sering bareng gitu kan. Paling kalau misalnya sering sih enggak, cuman karena satu jalur kan, misalnya paling di Harmoni gitu kan. Jadi zamannya gue di Poncol kan sering nongkrong di Setka. Zamannya gue dimasuk DKI, anak DKI lewat Setka aman. Kenapa gitu? Karena sebelum zamannya gue masih belum sekolah di Poncol atau DKI, kan Setka angker. Rawan lah bang ya. Bukan rawan lagi, angker. Dari mulai jembatan apa tuh? Nah, dari Waras tuh anak DKI kalau mau ke Setka, mau lewatin Setka tuh, dari Waras udah ketar-ketir jantungnya. Apalagi kalau udah hari Sabtu. Perang Majapahit. Kayak perang kerajaan bang ya. Kalau gue cerita ya, mungkin mohon maaf kalau salah. DKI kalau lewat Setka seringan balik lagi. Oh, balik lagi. Iya. Apalagi Sabtu. Apalagi bulan puasa. Kalau gua kelas 1 ya. Iya, ini mungkin abang-abangan aneh yang senior-senior ya ngerasain. Iya, betul. Tapi ketika gua masuk Poncol, terus gua punya peran juga di Poncol. Di Poncol tuh artinya gua anak Setka kenal gitu kan. Terus kemudian begitu gua pindah DKI, gua selalu tackle. Tackle artinya begitu gue lewat DKI anak-anak, gue turun di depan. Anak Setka udah gue tackle duluan, gue mau lewat. Iya. Begitu gue mau lewat, dilewatin. Udah aman jangan rusuh. Masalahnya anak-anak kalau lewat Setka, itu warteg, itu wartel, itu semua bengkel dihancurin. Begitu gue lewat, gue tackle. Jangan. Kecuali kalau ada anak 6 ya kalau pulang. Iya, kalau pulang. Kalau berangkat emang gue tackle, tapi kalau pulang itu pasti anak Jawa 6 udah nongkrong di situ. Iya, udah duluan. Gitu lah. Terus jadi makanya ketika gua masuk DKI ya termasuk aman lah kalau lewat Setka. Aman lah bang ya. Nah, kalau pas abang di DKI ini pernah nggak nih bang ngalamin sampai nggak berangkat sekolah? Berangkat sekolah ya? Iya, berangkatnya itu. Yang gue ingat. Iya. Kalau gue zamannya gue sekolah di DKI ini bang. Di DKI. Iya. Ini bicara fakta yang gue tahu ya. Iya, versi abang lah. Kalau gue bilang gue kalah. Kalau gue bilang menang. Gue mau cerita di sini gitu. Realnya lah. Realnya. Iya, betul. Kalau gue berangkat dari mungkin berapa gue di 2 tahun di DKI ya, 2 tahun di DKI gue dari kelas 2 ke kelas 3 kayaknya nggak pernah gue nggak lewat. Berarti lewat terus tuh. Lewat terus, mau lewat kota, mau lewat Setka, mau lewat Tomang, lewat manapun berangkat sekolah, lewat. Mau bentrok sama Jawa Kota, mau bentrok sama Jawa Blok M, lewat. Lewat terus bang ya. Makanya itu gue selalu berprinsip sama anak-anak. Gue bilang sama anak-anak basis barat ya, gue bilang gini, lu sekolah di perjalanan, taruhan lu nyawa. Jangan sampai ketika lu nyampe sekolah, lu nongkrong di Lokasari. Bukannya sekolah malah nongkrong. Main biliar di Lokasari. Apaan godain baru turun dari mana? Dari diskotik. Iya. Gue bilangin sama anak-anak, gue bego-begoin, lu bego lu, taruhan lu nyawa lu nyampe sekolah. Iya. Tapi begitu nyampe sekolah, lu nongkrong. Bukannya sekolah malah nongkrong. Tapi bukannya gue munafik juga ya, iya, gue juga nongkrong juga kadang. Iya. Cuman karena ngormatin ada alumni dateng gitu kan, gak mungkin gue di sekolah dia di luar. Iya, betul. Gue ngormatin, gue ikut nemenin gitu kan. Iya, Tapi kalau misalnya memang gak perlu banget, gue gak akan bolos. Iya, gue gak bakal nongkrong di Lokasari. Makanya itu waktu zamannya gue sekolah, ya mungkin kalau ada guru-guru, bapak-bapak, ibu guru, gue termasuk prestasi di sekolah. Punya prestasi ya. Walaupun mungkin begitu nyampe sekolah, PR gue nyontek juga. Tapi gue kalau udah di sekolah belajar. Belajar. Jadi gue jarang nggak ngumpulin tugas, jarang gue ulangan kagak ngikut.
gue biasanya ya rankingan juga ranking 3 besar juga waktu angkatan gue gitu. Ya mungkin anak-anak angkatan gue nonton ya, salam ya. Iya. Juara 1 Juara 1 nih Bang Pardo, gini-gini juga Bang ya. Akademik ya. Gitu. Makanya begitu gue lulus, gue jadi guru nggak aneh. Iya betul. Karena gue memang di akademik nggak terlalu bodoh-bodoh banget gitu. Nah untuk kalau misalnya ngalong ini Bang Pardo pernah kemana aja nih Bang kalau ngalong itu Bang? Kalau ngalong ya, mohon maaf nih ya. Kalau ngalong sih gue jarang banget sih ngalong, kayaknya mungkin kehitung kalau ngalong. Kalaupun kalau ngalong kalau diundang bener-bener diundang sama anak-anak mana gitu. Gue bahkan ya mohon maaf nih, belum pernah gue ke daerah Pademangan ngikut gitu, terus kemudian gue ke kereta ke Bogor atau ke daerah mana, nggak pernah. Karena gue mikir gini, di waktu gue sekolah gue punya teman-teman basis barat, terus ya memang gue harus sama-sama pulang gitu loh. Dan juga memang orang tua gue nungguin di rumah. Iya betul. Gitu. Jadi gue kalau nginep keluar itu nggak pernah sih. Zamannya gue ini ya ngalong, waktu zamannya gue sekolah ngalong-ngalong kayaknya nggak pernah. Kayaknya pernah 1-2 kali, tapi cuman itu kalau gue bilang nggak ngalong, cuman berangkat ke sono jalan-jalan balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya sampai nginep nggak pernah. Paling ya gue bilang dasarnya kenapa gue nggak mau ngalong ya memang nggak pernah diundang juga. Nggak pernah diundang karena gue mikir gue punya basis yang memang sama-sama gue saling ngejaga. Tapi untung ya zamannya gue di DKI ya alhamdulillah nggak pernah ada yang lewat gitu, karena memang kita saling jaga. Gitu. Dan alasan Bang Pardo nggak ngalung juga kan perjalanan pulang ke barat juga udah lumayan berat Bang ya. Bukan main beratnya. Iya. Bener. Iya, malah ngeri juga nih Bang. Nah ini yang mau gue sedikit cerita nih, ini yang tadi gue bilang fakta, bicara fakta. Kalau gue bilang gue berangkat sekolah, emang nggak pernah gue nggak lewat. Pasti jarang. Kayaknya mungkin pernah nggak, Bay? Ini kenalin lu temen gue nih. Nih Bang Bayu boleh kenalin nggak? Iya boleh Bang Bayu nih. Sini Bay. Oh gitu ya. Ini ada kebetulan ada Bayu temen gue, angkatan gue. Jadi mungkin kalau gue lupa gue nanya dia. Iya nggak apa-apa Bang. Santai. Jadi gue ingat sih nggak pernah. Tapi kalau gue pulang, ini bicara fakta. Kalau gue pulang ketemunya 6. Nah, memang kalau udah jamnya pulang itu jam yang paling sport jantung. Senam jantung lah. Senam jantung iya, bener. Kalau gue pulang nih, udah begitu lihat biasanya kalau di DKI itu jam 11, jam 12 udah baru bukain gerbang kan. Nah, jam 12, jam 1. Nah, kalau udah jam 12 keluar gerbang, wah, bentroknya mana aja nih, gue bilang gitu kan. Masa gimana lihat masa? Waduh, 20 orang gue bilang. Ber. Wah, nggak ada BR dong. Waduh, nggak ada BR lagi. Udah lewat kota. Tapi kalau misalnya ada BR 2. Aduh, rakyatnya banyak ya. Udah lewat Setka. Begitu lewat Setka, udah dari Harmoni nih. Tapi sebelum Harmoni pasti Olimo dulu. Iya, betul. Olimo ketemunya Jawa 7 yang berbubar ya kan. Nah, kok kan dari Olimo udah kelihatan tuh jalan Kancil. Iya, jalan Kancil. Gang Kancil udah kelihatan. Wih, Jawa baru bubar gitu. Ayo jalanin ya kan. Terus wih, Jawa belum bubar, lewat Harmoni. Totonya udah di Gajah Mada dia. Udah nungguin di sono, iya. Apa enggak di Harmoni. Nah, udah gitu dari Harmoni nih udah deg-degan nih, pokoknya udah senam jantung nih pagi. Waduh, muka pucat. Kelihatan anak-anak. Wah. Muka sawan semua nih. Karena apa? Kalau pulang nih, gue lebih enak berangkat pagi. Lebih challenge-nya nggak terlalu berat. Iya, bicara dibanding pulangnya Bang ya. Gue bicara fakta deh. Zamannya gue pagi tuh enak. Yang perlu gue awasin daerah Gang Macan memang itu rawan karena apa? Yang sering kejadian di Gang Macan itu biasanya anak 7 gabungan sama anak siang sama anak 6. Gabung 7 sama 6. Nah, buat bener-bener niat mantekin gitu loh. Jadi memang kalau misal ketemu di jalur biasanya kalau pagi 7 PLO, 12 PLO. Enggak terlalu challenge lah, tapi kalau gue akuin zamannya gue di DKI jam pulang yang paling gue danger lah Bang ya. Lebih bahaya gitu kalau jalan pulang. Iya, gue akuin memang karena musuh gue juga bukannya sedikit. Kalau gue mutusin lewat depan, lewat Setka, pertama gue harus ketemu Budut dulu di Subur. Nih, Budut zamannya gue itu hidup juga. Gitu. Kalau Subur lewat,
ketemunya setka. Setka. Ini olahraga nih baru. Olahraga sore ya. Bener, olahraga siang. Oh iya siang. Setka, ketemu setka, dia lewat ketemu lagi di sebelum Waras tuh. Jeling ya? Jeling namanya ya, Jeling. Iya, Jeling. Nah, di situ ketemu anak kampungnya gitu. Terus baru kalau udah lewat itu aja udah aman. Udah ngerasa aman lah, nggak terlalu bahaya. Kecuali kalau misalnya belum ketemu 6 di setka. Nah, kalau belum ketemu 6 di setka, kemungkinan ketemunya di Dan Mogot. Iya, bakalan ketemu di sonanya ketemunya kalau feeling gue, pikiran gue, dia kalau nggak bentrok di jalur, kalau nggak dia nungguin entah di mana gitu, iya, dia mantekin di mana gitu. Nah itu makanya gue bilang zamannya gue memang ketemu sama 6 ya, gue nggak tahu ya 6 masanya karena masa entah karena, kalau gue memang gue akuin masanya 6 banyak. Zamannya gue masanya, apalagi zamannya DKI 2 rumpun. Iya. Apa kalau DKI bubar kan, waktu bubar kan kadang ada yang masih praktek, belum pulang. Iya, belum pulang. Ada yang pulangnya duluan, siluman, tiba-tiba udah pulang, kagak ada anaknya, paginya ada, siangnya kagak ada. Atau dia kagak sekolah. Jadi begitu pulang memang udah masanya sedikit, ketemu anak 6 yang masih rame. Gitu. Nah, memang gua akuin sih kalau ketemu 6 memang olahraga lah gua bilang gitu. Paling berat emang ketemu 6 zamannya gue gitu. Denger juga nih Bang Pardo katanya kalau ribut itu bawa papan skate itu Bang. Jadi ngegelarnya papan skate itu Bang. Itu gimana itu Bang ceritanya Bang, ribut bawa papan skate itu Bang? Ya gitu. Ya, kata alumni juga katanya begitu. Ya. Iya. Ya, memang zamannya gue, hobi gue dulu main basket, bukan main basket. Basket tuh emang udah dari dulu, cuman waktu gue di DKI ya memang gue ketemu ini olahraga ya skateboard. Dulu waktu gue praktek di uji kompetensi, bikinnya juga alat untuk main skateboard, bikin alat untuk kelas gitu kan. Uji kompetensi kan bikin barang gitu kan. Gue bikin ini alat untuk main skateboard gitu kan. Jadi artinya memang gue udah hobi skateboard. Jadi zamannya dulu gue bawanya skateboard ke sekolah. Iya. Jadi ketika gue bentrok ke skateboard senjata gue gitu. Kayak begitu bentrok, bukan menang kalah, maksudnya habis ribut gue jalanin skateboard karena kan jalur buka kan. Iya. Jalur sepi, gue main aja di situ skateboard. Terus cerita-cerita tentang skateboard nih, ada cerita seru juga nih, gue kebetulan nanyain, gue keinget. Iya, boleh tuh Bang disampaikan juga. Jadi ceritanya dulu gue sama temen gue si Bayu nih pergi ke Taman Anggrek, sama dulu ada gue punya bokin, beli skateboard di Taman Anggrek. Pulang sekolah nih nongkrong, jalan-jalan dulu Taman Anggrek ya kan. Terus udah gitu gue dibeliin skateboard masih baru nih. Begitu dari TA gue turun di Grogol. Di Grogol gue naik patas gitu kan. Gue ngomong sama Bayu, "Bay, ini jangan-jangan nih jalur anak sekolah lah. Bentrok nih," gue bilang gini. "Bentrok nih," gue bilang gini. "Nah, anak sekolah mana nih?" gue bilang gitu kan. Itu jam 5, jam 6. Nah, begitu gue bilang sama dia, "Bay, lu di belakang, gue di depan, pintu depan. Gue pintu depan, lu di belakang." Iya, Bang Bayu pintu belakang tuh. Si Bayu di belakang. Begitu lewat Macan udah bilang, "Anak STM nih." Gue bilang, "Wah, gue tahu nih anak mana nih, Kedoya nih," gue bilang nih, karena gue pernah waktu SMP ngikut Kedoya, gue pernah. Anak Kedoya kan begitu dari sekolahnya dia turunnya waktu naik 92 turun di Gang Macan. Gue, "Wah, Bay," gue liat dari belakang, "Bay, anak Kedoya," gue gitu. "Lu tahan ya, jangan kasih naik," gue gituin kan nih. Begitu gue siluman ngumpet dulu, begitu beneran di stopin patasnya. Tok, anjir, gue bilang di stopin. Gue udah siap-siap nih gue gitu. Dia mau naik, gue, "Wah, yo lo DKI nih," gue gituin kan, "DKI nih, Pir jalan Pir." Lah, jalan nih, tuh gitu ngebut. Dikejar, "Woi, anak DKI." Udah gitu dikejar sama dia naik patas. Begitu nyampe Pesing, macet. "Bay, turunin, Bay." Gue gitu, "Turunin, Bay." Gue jalan dulu, gue ngejar ya, bro. Begitu rame, dikelilingin gue. Dikelilingin. Nah, begitu gue dikelilingin, gue ributin. Si Bayu megang besi, diambil dari mau di patas, gue megang papan skateboard. Papan skate yang baru beli itu Bang ya. Gue ribut pakai papan skateboard. Begitu gue ributin satu basis pada mau ke Kalideres ke Cengkareng, gue nggak tahu tuh. Pokoknya satu rame itu dia. Iya. Gue ributin di Pesing, gue dikelilingin tuh, gue ributin mau tahu. Kena di sini gue. Nih dipakai kopel, ada anak Cengkareng kena.
Nah itu ceritanya tuh gue ribut pakai papan skateboard. Gue mikirin jangan sampai hilang nih papan nih, baru beli nih. Iya, papan baru beli ya kan, sayang juga kalau hilang bang ya. Iya benar. Nah ada nih kisah yang menarik dari Bang Pardo ini bang ya. Kata-katanya denger-denger Bang Pardo itu pernah kejadian hampir mau lewat lah bang ya kan gitu. Nah itu tragedinya itu seperti apa itu bang? Gimana ceritanya abang bisa sampai begitu itu bang? Ribut sama mana? Di mau lewat gitu. Mau gue udah sering mau lewat. Saking banyaknya bang ya mungkin yang menurut Bang Pardo inilah bang kira-kira paling berkesan. Iya berkesan lah atau gimana gitu bang? Iya benar. Ya boleh nih bang diceritain nih ya, bang. Mungkin ini ya gue pengen cerita. Betul lo nanyain. Memang pernah gue punya yang mungkin ini cerita yang apa namanya bikin gue lebih inilah ya, lebih ingat sama Tuhan. Gue bilang ya. Kenapa gitu? Gue masih dikasih apa namanya panjang umur sampai sekarang masih ya, bisa betul. Dikasih kehidupan. Masih bisa silaturahmi bang. Masih bisa silaturahmi di sini sama teman-teman. Jadi ceritanya memang zamannya gue di STM tuh dari Bariwan lah ya, dari pelaut, nyokap gue selalu khawatir, apalagi kalau misalnya gue pulang ke rumah dia udah seneng, orang tua gue terutama nyokap gue ya. Jadi ketika gue pulang lebih sering ada perban, baju gue berdarah, ada bekas jahitan gitu kan. Bahkan pernah kejadian nih, ini fakta. Iya. Adik gue dulu sekolah di 14 Setka ya. Dia disangka gue sampai dibacok lehernya, berjahit panjang. Nah pernah gue satu ketika hampir lewat, gue kena di Gang Macan. Gang Macan itu. Nah itu. Jadi kronologisnya gue berangkat sekolah sama anak-anak. Nah kalau dibilang ya mungkin inilah gue nggak sekolah waktu itu, ini doang nih kayak. Iya. Jadi kita waktu gue mau berangkat mau ke Grogol, dipantekin di Gang Macan. Ini cerita gue tembusin sama anak-anak, tembus Jawa. Terus udah gitu gue bawa kopel doang, gue udak-udak. Entah kenapa tiba-tiba ada yang ngebagi gue dari belakang nih. Ceritanya dari belakang. Nggak dari depan. Kalau depan mau fight. Pasti kelihatan lah bang. Kelihatan. Ya. Ini dari belakang. Gue diberi buk bagian punggung gue. Nah ini sedikit aja gue boleh sharing ya, ya. Bekasnya nggak apa-apa ya, bukannya untuk cuma sedikit lah, boleh mungkin di zoom ke sini nih. Iya. Kayaknya nih. Nah nih bisa. Oh iya. Ini kena dari belakang gitu loh, diberi dari belakang, dan gue kirain gue disambit dari belakang sama anak-anak, katanya gue. Iya. Atau gue pikir rasanya kayak diberi pakai balok, bukan pakai sajam, buk, gitu kan. Gue ngeras buk, anjir, diberi gue gitu kan. Begitu lewat orangnya, anjir gue kayak mudak tuh, dia lari, bukan nge-fight gue lagi, bukan ngepetin gue, tapi dia lari. Abis ngebagi lari bang ya. Abis ngebagi dia lari ke depan, gue udak lagi, tapi begitu gue lihat dia nenteng CR, anjir CR, gue bilang, gue udak. Sampai masuk ke Gang Macan. Begitu udah selesai ribut, gue langsung lemes. Iya anjir, lemes banget, kayak mulai gelap. Iya, pandangan udah mulai gelap tuh, mulai gelap. Gue begitu pegang ke dalam sini, anjir, masuk segini. Nih segini masuk. Oh, dalamnya segini. Dalamnya segini masuk nih telapak tangan gue. Anjir, lebar banget, gue bilang. Dalam itu bang. Karena waktu itu gue pakai tangan panjang, itu darah ngocor dari sini kayak keran. Iya. Terus gue bilang, anjir. Terus gue tolongin gue, Pardo kena anak-anak. Sudah gitu dibawa gue pakai naik motor, dibawa sama alumni Cidaleng sama Simon. Thank you Leng, kalau nonton lu bener-bener nyelamatin nyawa gue. Simon juga lu nyelamatin gue bro, bener-bener nyelamatin gue. Waktu gue diboncengin, gue udah pikir gue lewat, karena gue udah gelap. Sempet ada kata-kata gue bilang gini sama dia, sama si Daleng. Gue bilang sama gini, Leng, kalau gue mati, tolong balasin dendam gue. Itu kata-kata gue sebelum gue joprak di Grogol. Jadi begitu diboncengin lampu merah, berhenti, gue udah gak ada kekuatan untuk bernapas, gue diem gitu, tuh jatuh, gue berak dari motor. Bener-bener udah lemes bang ya itu. Udah lemes, jatuh gue dari motor, langsung dipindahin ke Bajai, dibawa sama anak-anak. Jadi memang pada saat itu gue mikir gue lewat. Jadi begitu gue di rumah sakit di Waras, 2 malam gue koma. Kalau lu mau tahu rasanya koma, lu tertidur, terus lu dengar orang ngomong sama lu, orang megang lu terasa. Tahu orang ngomong sama lu, ada si ini ada nyokap lu ini, bokap lu ini, dokter, lu tahu mereka ngomong apa, tapi lu nggak bisa bergerak apa-apa. Iya.
Itulah dan situlah gue rasa itu Tuhan masih baik sama gue masih dikasih kehidupan. Jadi intinya pada saat kejadian itu Bang Pardo mikir bakalan lewat Bang ya. Lewat, mati. Iya, sampai ngasih pesan-pesan juga. Bener, ya. Bener. Ya mungkin itu kisahnya Bang Pardo ya, dan bukan untuk ditiru karena tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengenang Bang ya. Ya mungkin sekian Bang ya video kali ini, karena juga udah makan durasi yang cukup lama. Makasih juga nih buat Bang Pardo udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Jadi narasumber di channel ini Bang ya. Pesan-pesannya aja nih Bang terakhir buat adik-adik kelas yang sekarang masih sekolah gitu Bang. Ya mungkin gue bisa pesan, mungkin untuk anak-anak zaman sekarang nggak ada gunanya yang pernah gue ceritain itu. Ya, sekarang waktunya berprestasi. Betul. Karena pada saat inilah gue sesalin itu semua. Pada saat ini. Karena apa? Begitu gue flashback ke belakang, gue ngapain? Coba kalau misalnya gue waktu itu belajar bener, karena gue termasuk anak yang pinter, ya dari SMP gue udah prestasi, dan kalau gue dulu bener sekolah, mungkin gue udah punya jabatan, punya sesuatu yang bisa gue banggain ke orang tua gue. Betul. Gitu. Bukan lagi yang kayak sekarang gue banggain. Ini bukan gue banggain ya, tapi sedikit bahwa itu nggak ada gunanya. Iya. Lu sekolah dimanapun, lu mau apapun, lu harus punya cita-cita dari sekarang. Jangan pernah ngikutin jalan gue yang pernah gue laluin waktu zaman gue STM dulu. Karena masa depan lu yang nentuin. Dari sekarang lu harus punya cita-cita, dan lu kejar cita-cita lu dengan cara yang benar, bukan seperti yang pernah gue cerita, yang tadi gue ceritain sama lu. Karena sesuatu yang lu lakuin sekarang akan lu petik hasilnya di hari depan lu. Thank you semuanya. Buat penutupan, salam nih Bang, satu DKI, satu nusa, satu bangsa, satu DKI Bang ya. Satu nusa, satu bangsa, satu DKI.